Untuk konteks pernikahan, ya saya sih lebih percaya dengan tadi proses bahwa KFA itu harus selalu diproses, harus selalu fleksibel dan diproses gitu loh. Sejak kita sudah memutuskan menikah. Baik, terima kasih. Nama saya Ahmadi, saya dari UIN Raden Mas Said Surakarta, Pak Yai Fakih. Saya ingin entah sharing atau entah berpendapat ya, atau entah bertanya juga. Jadi seringkali KFA ini kan ini prosesnya untuk mencari jodoh. Seringkali kita itu sudah pada titik di mana kita berjodoh. Sementara kesadaran KFA itu belakangan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana prosesnya agar KFA itu tercapai? Karena kita seringkali ya mungkin lebih sering sadar terlambat atau lebih sering belajarnya belakangan. Tapi kan hidup harus tetap move on, harus tetap berjalan, harus tetap stabil sebagaimana ya yang diinginkan semua orang. Hidup ini mungkin hanya bertahan sampai pada akhirnya menghadap Tuhan yang Maha Kuasa misalnya. Begitu. Nah, monggo barangkali Pak Fakih bisa menasihati kami ini yang mungkin di antara kami yang terlanjur menikah terus sudah ini tapi sadar terlambat KFA dan lain sebagainya. Tapi harapannya tetap stabil hidupnya gitu. Terima kasih Pak Yai Fakih. Terbiasa pertanyaannya nggak Yai? Mungkin langsung bisa dijawab sambil menunggu pertanyaan yang lain. Ini harusnya dijawab sendiri aja ini. Mas sudah pengalaman nggak Yai menikah? Iya, jadi ya memang ini kan problem apa sih istilahnya, lebih banyak problem karakter diri dalam menghadapi berbagai tantangan dalam hidup ini. Jadi kadang-kadang kita ngomong kan selalu, misalnya sering ada omongan jangan terlalu terpaku sama zona nyaman. Ini kalau diterapkan sama pernikahan, masa mau kawin cerai? Ini kan kacau gitu loh. Nah itu artinya adalah bagaimana sesungguhnya karakter diri itu bisa dibicarakan secara fleksibel juga dan berbeda dari satu sisi ke yang lain. Jadi untuk konteks pernikahan, ya saya sih lebih percaya dengan tadi proses bahwa KFA itu harus selalu diproses, harus selalu fleksibel dan diproses gitu loh. Sejak kita sudah memutuskan menikah, tentu saja pernikahannya keputusannya bisa macam-macam. Ada karena pilihan mendesak seseorang atau dipilihkan, atau karena orang tua. Saya termasuk orang yang mungkin karena orang tua misalnya. Tetapi kan saya tidak bisa mengatakan, nah kalau saya dipilihkan saya maka besok kalau nggak cocok saya cerai. Ya nggak begitu juga gitu loh. Kan Anda orang dewasa. Waktu menikah kamu usia berapa dewasa? Nah kalau kamu merasa anggaplah dipaksa, kenapa kamu memilih menikah gitu loh. Dan justru ketika sudah diputuskan dan Anda menerima keputusan itu, mau laki mau perempuan gitu loh, maka proses itu maksudnya diproses, jangan lalu, oh ini bukan jodohku, kan bukan saya yang mencari, saya dicarikan. Nah kalau gitu kenapa kamu mau gitu loh. Nah, artinya kalau sudah masuk, maka sekarang waktunya untuk memproses bersama. Ketika memproses bersama, maka tentu saja ya dua belah pihak. Dicarilah faktor-faktor mana yang membuat kufu gitu loh. Jangan mencari faktor-faktor yang tidak kufu. Dibesarkan, ya pasti banyak sekali. Faktor perbedaan itu banyak sekali gitu. Tapi kalau kita mau mencari bersama faktor kufunya, itu juga sesungguhnya banyak sekali dan bisa kita lakukan. Nah kalau kita punya komitmen itu, maka itu yang saya bilang fleksibel itu. Ketakwaan itu sangat fleksibel gitu loh. Karena intinya kan berbuat baik. Intinya itu adalah, kalau kita setuju dengan bahasa Al-Quran adalah sakinah, maka intinya modalnya kan dua, mawaddah dan rohmah modalnya itu. Mawaddah itu adalah rasa cinta yang membuat saya memperoleh sesuatu dari yang kita cintai, dan rahmah adalah modal kita mencintai, menyayangi seseorang yang menggerakkan kita untuk berbuat sesuatu kepada orang tersebut agar dia bahagia. Nah modal itu bisa dibesarkan, rasa cinta kita yang membuat kita
bahagia, senang, ya bisa kita besarkan dengan cara apa? Dengan cara meminta pasangan kita untuk berbuat kepada kita yang membuat kita senang dan bahagia. Gitu. Hal yang sama juga rahmah kita bisa kita besarkan dengan cara berbuat sesuatu yang membuat pasangan kita senang dan bahagia. Itulah kufu yang utama. Yang utama tuh kufu itu kalau dibesarkan, ya nggak penting omongan orang. Dunia cuma milik kita berdua, yang lain tuh ngontrak semua, nggak usah dipikirin gitu loh. Kalau kita sudah sepakat dengan itu, mau pekerjaannya apapun, statusnya apapun, kalau kita punya pondasi itu, maka nggak usah mikirin omongan orang. Nggak usah, yang penting kita betul-betul berdua komitmen ya. Tentu saja ada pekerjaan yang naik turun, ada orang tidak bekerja bahkan, ada orang tidak punya status, anaknya siapa, sakit tiba-tiba, atau apalagi, dan lain-lainnya, mungkin kecelakaan, macam-macam kita tidak tahu. Tapi kalau komitmen itu kuat dan terus dijaga dan dipelihara, ya insya Allah itulah justru unsur kufu yang paling utama. Tapi tentu saja kan ada orang yang perlu pertimbangan-pertimbangan berikutnya, gitu loh. Misalnya uang, ya salah nggak? Ya tidak, gitu, tidak. Silahkan kalau memang ada pertimbangannya, saya nggak bisa hidup sama suami atau sama istri yang uangnya begini. Ya sudah, Anda punya peluang, silahkan gitu, punya peluang. Saya tidak bisa hidup sama suami atau sama istri yang ini, ya Anda punya peluang untuk terbuka, bercerai, ya silahkan, nggak masalah gitu. Tetapi tentu saja awalnya kalau bisa pertanggungjawabkan dulu apa yang telah Anda masuki. Karena itu perlu ada islah, perlu ada dari kesadaran itu, jangan hanya baru sekarang ya sadar ternyata menikah sama orang yang S1, saya S3 itu susah gitu. Kenapa tidak dengan S3 dulu? Nah itu menurut saya kesadaran bukan kesadaran belakang, itu kesadaran orang yang tidak mau memproses gitu. Kalau orang yang mau memproses, orang S1 lebih pintar, S3 banyak. Orang S3 yang hanya beli itu banyak sekali gitu. Itu nggak penting S3 S1 itu kalau orang mau memproses gitu. Gitu kira-kira. Begitupun hal yang sama mungkin soal sakit, mungkin soal pekerjaan. Kalau Anda kesadarannya adalah takwa, maka sesungguhnya status-status dan lain itu tidak menjadi halangan sama sekali untuk memproses kufu itu agar menjadi pondasi gitu loh. Tetapi kalau Anda asalkan jangan alibi itu intinya. Ya, pokoknya mau cerai lalu semua dibesar-besarkan gitu. Alasan gitu. Jadi kadang-kadang ya hanya karena hal sedikit langsung punya ini bukan jodohku. Padahal belum tentu Anda nikah sama orang lain juga yang kamu cari itu akan ada. Karena biasanya adalah berumah tangga itu kalau tidak punya pondasi untuk sakinah mawaddah warahmah, itu yang dibicarakan, yang dimunculkan, itu yang buruk-buruk, yang jelek-jelek gitu loh. Soal anak yang nakal gitu loh. Soal apalagi itu rumah yang kotor, pakaian yang kemana-mana, soal listrik yang belum dibayar, soal tagihan itu terus yang dibicarakan, sehingga tidak keluar kasih sayangnya. Tapi begitu ngobrol sama orang lain, apalagi di kafe, itu yang enak-enak ngobrolnya, yang ketawa-ketawa, sehingga pikirannya, oh enak ya kayaknya kalau sama kawin si dia. Karena yang ngobrolnya yang enak-enak aja. Begitu Anda nikahi si dia itu, maka akan sama, tagihan akan dibicarakan. Gitu loh. Akan kelihatan kentutnya bau, ketiaknya bau, akan kelihatan semua itu. Nah itu karena itu menurut saya ya kesadaran kafaah itu yang harus dipikirkan adalah kesadaran bagaimana memprosesnya. Bukan kesadaran, oh ternyata kalau nikah sama si ini begini ya, dulu saya pikir orang ini begini. Nah itu artinya Anda nggak mau memproses. Anda tidak menjadi orang bertanggung jawab gitu loh. Anda mau mengeluh gitu loh. Anda mau punya alasan, tidak memprosesnya. Nah, kalau saya sih berharap proses dulu. Tapi bukan berarti Anda nggak punya atau kita nggak punya hak ya untuk ketika merasa sulit dan lain sebagainya. Tapi yang penting adalah proses dulu, karena kafaah itu fleksibel. Kalau Anda sudah memilih dan maju dan masuk gitu loh, masuk proses sekuat tenaga, karena kafaah itu ya tadi fleksibel gitu.
fleksibel. Kecuali untuk hal-hal yang sangat prinsip ya. Kalau prinsip ya tentu saja ya. Bisa diproses misalnya pelaku kekerasan itu nggak bisa ya, itu sudah prinsip. Prinsip artinya nggak bisa saya hidup sama orang yang setiap hari nempeleng, nggak bisa ya sudah gitu. Itu kan prinsip. Atau bagi Anda prinsipnya misalnya harus satu agama ya. Begitu dianya pindah agama ya itu nggak kufu gitu ya, silahkan gitu. Itu kalau menurut Anda prinsipnya ya nggak apa-apa, prinsip orang mungkin berbeda-beda untuk pekerjaan, untuk apa ya monggo gitu. Tetapi yang pertama adalah kalau bisa proses dulu fleksibilitas itu, lakukan dulu. Kalau betul Anda ingin menguatkan, ya kuatkan, ingin memperbaiki, perbaiki, ingin mencari pondasi, gunakan pondasi itu. Karena sesungguhnya fa in karihtumuna syai'an fa asa takrahu fa in karihtumuna fa asa takrahu syai'an wa ja'alallahu fi khairan katsira. Jadi ketika kita tidak suka sesuatu dari pasangan kita, suami dari istri suaminya, jangan itu yang pertimbangan sesuatu yang lain yang itu bisa jadi maslahat dan baik bagi kehidupan berkeluarga. Itu kan Ahmadi ini dari konsultasi pernikahan ya. JJ. Terima kasih Pak Yai Fakih.